Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita kitab Khut Aqidah Takmilul Quran wa Sunnah As-Sahihah. Kita sampai pada pembahasan Asyirkul Akbar. Setelah sebelumnya kita bahas tentang syurut qabulil a'mal, syarat-syarat diterimanya amal-amalan. Kita sudah sebutkan ada 3 syarat, beriman kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan asyirkul akbar, sekarang kita memasuki bab itu. Soal yang ke-14. Syekh mengatakan ma huwa a'zamu adz-dzunubi 'indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah a'zamud dzunubi asyirku billah. A'zamud dzunubi asyirku billah. Ya, sebesar-besar dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ini adalah pesan dari Luqman Hakim kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat ke-13. Allah berfirman, "Ya bunayya, wahai anakku." Ya. Bunayya ini panggilan kasih sayang. Ya. Ini adalah isim tasghir kalau di dalam bahasa Arab. Kalau biasanya adalah ya bani, ya. Tapi ini ditasghir, ya bunayya. La tusyrik, jangan kamu berbuat syirik billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah larangan, ya. Innasyirka, karena sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun adzim, dosa yang besar. Allahul musta'an, ya. Dan inilah seharusnya para orang tua mendidik anak-anaknya, para guru mendidik murid-muridnya, diperingatkan anak-anaknya, anak didiknya untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dilupakan di dalam pendidikan. Ya. Tidak ada gunanya anak hafal sekian, hafal ini, hafal itu, tapi berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kalian berbuat syirik, hapus amalanmu. Ya, oleh karenanya dakwah para nabi adalah dakwah tauhid, menafikan segala macam kesyirikan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ya, harus apa? Mentauhidkan Allah SWT di dalam berdakwah, dalam mendakwahkan umat. Yang pertama kali diserukan apa? Mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan umat dari perbuatan syirik. Dan inilah akan menyebabkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun di suatu tempat jika masyarakatnya bertauhid. Ya. Kemudian apa? Menjauhi segala macam kesyirikan dan segala macam bencana, segala macam musibah. Itu sebabnya adalah durhaka kepada Allah SWT, terutama dosa-dosa kesyirikan. Dan terbukti, coba kalau kita lihat
berbagai macam fenomena alam yang ada di Indonesia, gempa di Palu, kemudian di tempat-tempat yang lain, tanah longsor, banjir bandang. Coba kita lihat, coba kita teliti. Dan beberapa relawan yang terjun langsung ke sana mengatakan disinilah banyak tempat kesyirikan. Kalau tidak itu tempat kemaksiatan, prostitusi, perzinahan, ya, pelegalan minuman keras. Itulah murka Allah Subhanahu wa taala akan turun. Tidak peduli di situ ada orang soleh atau tidak. Karena orang solehnya tidak lebih dominan, lebih sedikit. Ya. Karena kita harus hati-hati terhadap perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dosa ini penyakit yang akut. Ya. Maka kita harus berusaha muhasabah diri agar kita terus terhindar dari berbagai macam dosa. Apalagi kita sudah mau memasuki bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, momen untuk kita terus mengadahkan ya tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, ayu dzambi a'dzam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, kamu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan sedangkan Allah itu yang menciptakan kamu. Bagaimana kita tidak durhaka kepada Allah ketika ada orang yang berbuat syirik? Itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala adanya tandingan. Ya. Allahul musta'an. Terlebih lagi di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zat lain yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Ini adalah dosa. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bisa masuk dalam Islam karena melakukan dosa kesyirikan di dalam tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak meyakini bahwasanya patung yang mereka sembah itu menciptakan mereka, tidak. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya patung itu dapat menyampaikan hajat mereka kepada Allah SWT. Dan itu sudah dibantah habis-habisan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis tersebut muttafaqun alaih, ya. Itu adalah dosa yang besar yang harus kita hindari, harus kita peringatkan umat darinya agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena dosa kesyirikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau dosa lain, insya Allah jika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, akan diampuni oleh Allah SWT. Akan tapi kalau dosa syirik dan dia mati di atas kesyirikan, maka bisa kita katakan sebagaimana firman Allah, dia min ahli nar. Ya. Ada seseorang mati di atas kesyirikan, tidak ada taubat sebelumnya, maka dia min ahli nar. Bagaimana orang-orang kafir? Ya, ada orang kafir mati di atas kekafirannya, maka dia min ahli nar. Adapun orang bermaksiat yang selain syirik, ya, maka itu tahtal masyiah. Ada namanya tahtal masyiah, sesuai kehendak Allah SWT. Ya, jika diampuni, ya diampuni. Jika diadab dulu, diadab dulu. Ya. Ini yang kita yakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tidak memvonis ya orang ini di neraka kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah vonis. Semisal Allah memvonis bahwasanya Fir'aun di neraka. Fir'aunnya zamannya Nabi Musa itu adalah orang yang durhaka, yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi.
Ya, syaitan saja, orang yang durhaka tidak berani mengatakan itu. Sedangkan Fir'aun, ya ini lebih durjana, lebih bejat daripada syaitan. Mengatakan, saya Tuhanmu yang tinggi. Ini adalah perkataan yang kufur, perkataan yang ya perkataan yang dahsyat sekali. Ya, tingkat kekafirannya. Kemudian Allah juga memvonis bahwasanya Abu Lahab, Abu Jahal, ya itu di neraka, orang-orang kafir Quraisy. Adapun umat Islam, ya maka tidak bisa dipastikan ya dia di mana kita memvonis, misalnya fulan di neraka, kecuali yang telah Allah vonis. Misalnya orang-orang kafir jelas kekafirannya, ya sudah dia di neraka, ya maka ini harus diperhatikan. Adapun misalnya kita melihat ada orang yang suka mabuk, ya misalnya, ya dia juga sholat juga, suka ini suka itu, lalu dia mati misalnya ketabrak mobil, ya kita tidak boleh memastikan oh itu pasti neraka ya. Mati terus maksiat itu setiap harinya, oh ya sholat, meskipun sholat juga misalnya maksiat jalan terus misalnya. Ya kita tidak bisa memastikan itu di neraka atau tidak, karena itu tahtal masyiah. Yang dimaksud dengan anid yaitu asyarik, yaitu apa? Sekutu, tandingan. Maka kita tidak boleh ya apa menandingkan atau mencari sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan kesyirikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirik akbar? Apa itu syirik yang besar? Maka beliau menjawab, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah, ka du'ai ghairillah, seperti apa? Berdoa kepada selain Allah. Ya, nah ini kafir-kafir Quraisy kan seperti itu. Ya atau kepada wali yang diakui masih hidup, ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, ya ya siapa Badawi misalnya, berbagai macam yang mereka sebut, mereka meminta kepada itu ya untuk menyampaikan hajatnya. Mereka yakin bahwasanya zat-zat yang mereka sebut itu dekat kepada Allah SWT dan mampu untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, sedangkan dirinya merasa bahwasanya dirinya ini hina, banyak dosa, sehingga tidak pantas dia langsung berdoa kepada Allah. Allahu Akbar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Allah tidak mengatakan berdoalah melalui wali fulan baru aku mengabulkan. Tidak, berdoalah kepadaku. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya membuka pintu lebar untuk kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang melakukan tasybih, tamtsil ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan presiden misalnya. Kalau presiden saja kita mau masuk itu harus lewat ajudannya, menteri dulu, baru bisa ketemu ke istana. Nah, begitu juga dengan Allah katanya. Ini kata sebagian orang. Begitu juga dengan Allah, kita tidak bisa langsung menembus, ya kita harus lewat ajudannya, wali-walinya lah, gitu. Ya, kita katakan ini adalah tasybih, penyamaan yang batil, ya. Penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun itu makhluknya, apalagi dengan makhluknya. Allah Maha suci dari ya hal tersebut. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, ini harus diperhatikan, harus dibuka kacamata yang seperti ini ya. Kemudian wal istighatsah ya, bil amwat awil ahya al ghaibin, ya istighatsah
Istighosah itu minta tolong di saat-saat genting, ya, dengan orang-orang mati. Ya, kita sering melihat ya mereka istighosah kepada Allah tapi melalui orang mati gitu loh. Dan ini sudah dihabiskan atau dibantah habis oleh A'imah Najd, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi dan yang selainnya. Awil ahya al-ghaibin, ataupun beristighosah kepada orang hidup tapi dia tidak ada di situ. Nah, itu juga terlarang. Ya. Misalnya sama mbahnya ada di kampung. Ngapain dia? Mbak, tolong aku, Mbak, di sini lagi serem, Mbak. Nah, itu tidak bisa. Tidak boleh. Ya. Karena mereka tidak mampu. Kalau kita meminta tolong kepada makhluk, itu dibolehkan jika makhluk itu memang mampu. Misalnya kita minta tolong, nak belikan ini, nak ambilkan itu, ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi masuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Tapi kalau selain itu tidak. Ya, yang mereka tidak mampu misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nabi Muhammad SAW bersabda, akbarul kabair asyirku billah. Ya, sebesar-besar dosa adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti bahwasanya dituliskan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair itu adalah kumpulan dosa-dosa besar. Ya, Imam Az-Zahabi salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i, muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mempunyai kitab karangan yang sangat banyak, di antaranya adalah Syiar A'lamin Nubala, ya. Dan kitab yang lain tentang hadis, ya, tentang rijalul hadis, tentang sejarah, tentang akidah. Beliau juga punya kitab tentang Al-Kabair, pembahasan dosa-dosa besar. Beliau meletakkan dosa syirik di tingkatan dosa yang pertama, dosa besar yang pertama. Ya, ini menunjukkan kita harus hati-hati dari perbuatan ini. Ya, kita tidak boleh merasa aman. Kita pasti aman dari syirik, kita sudah bertauhid. Tidak. Kita terus harus mawas diri. Ya, karena syaitan tidak akan berhenti menggoda anak Adam. Ya, syaitan tidak akan berhenti menggoda anak Adam. Mereka pasti akan menggoda anak Adam. Ya, oleh karenanya kita harus hati-hati, kita harus waspada terus dari perbuatan yang tercela ini, dari perbuatan yang sangat keji ini, yaitu perbuatan dosa kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan suatu hal yang bagus, ya, untuk kita renungi. Di dalam kitabnya Al-Amul Muwaqqi'in, beliau membagi tingkatan dosa itu menjadi 4. Ya. Ketika beliau mentafsirkan firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ya, dosa yang paling besar kata beliau, ya, berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. Baru kemudian tingkatan yang berikutnya adalah berbuat syirik kepada Allah. Tingkatan yang ketiga adalah berbuat zalim, menzalimi hak-hak manusia. Baru ke tingkatan yang keempat adalah dosa-dosa besar yang lain, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya tingkatan dosa yang sangat besar, yang Allah SWT murkai. Maka kita harus hati-hati, kita harus muhasabah diri agar Allah SWT menjaga kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, halis syirku mawjudun fi hadhil ummah, apakah kesyirikan itu ada pada umat ini? Jawabannya na'am, mawjud, ada, nyata. Ya, saya pernah pergi ke suatu tempat, ya, ketika saya masih ada di luar negeri, di suatu masjid lah. Memang di situ tempatnya orang-orang melakukan
Kalau kata orang ya ziarah kubur, kemudian minta-minta di kuburan itu. Saya penasaran, benar enggak sih ada orang yang minta-minta di kuburan itu? Oh, ternyata benar sekali. Saya menyaksikan, saya langsung datang. Ya cuma enggak tak rekam ya. Saya langsung datang, ada yang luar biasa. Ya, minta anak lah, minta inilah, minta itulah kepada sahibul qabr. Ya, mungkin niatnya enggak itu. Tapi yang saya dengar itu langsung minta ke situ. Ya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid ini perlu terus kita galakkan. Perlu terus kita sebar kepada umat ya maupun dan kita tidak peduli ya dengan berbagai macam tuduhan. Yang penting kita menyerukan umat agar bertauhid, agar umat meninggalkan segala macam kebid'ahan, agar umat meninggalkan segala macam kemaksiatan. Lalu kita dituduh misalnya radikal lah, apalah, ya. Ini sama sekali tidak akan menggetarkan, tidak akan menyurutkan semangat kita untuk bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus ya sampai titik darah penghabisan kita akan mendakwakan tauhid. Ya. Jadi tidak akan pernah padam meskipun banyak yang menghalangi, meskipun rintangan di mana-mana, tapi kita berusaha. Ya, kita masih punya Rabbul Izzati wal Jalala, Allah Subhanahu wa taala ya yang maha suci, yang maha tinggi. Kita harus terus di dalam dakwah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sebutkan bahwasanya syirik itu ada pada umat ini. Ya, jadi ada orang mengatakan gak ada syirik pada zaman ini. Oh, dusta. Ya, dusta. Itu lihat orang ya yang iring-iringan itu memberikan sesajen itu ke laut. Itu apa bukan berbuat syirik itu? Oh, itu kan kearifan lokal, itu kan adat-adat istiadat, itu kan ini itu. Nah, berarti antum harus belajar dulu masalah tauhid, masalah syirik. Ya, apa butuhnya ikan itu dengan kepala kerbau? Ya, apakah ikan tuh makan kepala kerbau? Ya, kurang kerjaan itu. Ya, ikan kurang kerjaan. Jelas-jelas itu untuk apa? Mempersembahkan kepada dewa laut katanya Allahul Musta'an. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kalau umat Islam tidak diperingatkan, maka akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam tubuh umat Islam ini. Allah SWT berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya. Dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita tarik garis bahwa saya kebanyakan mana orang yang bertauhid di dunia ini dan orang yang berbuat syirik kepada Allah, ini firman Allah terbukti. Orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir lebih mendominasi yang di dunia ini. Ya, oleh karenanya, wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, dan sebagian besar mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka berbuat syirik kepada Allah SWT. Orang-orang yang beriman itu sedikit. Oleh karena orang-orang bertauhid itu dikatakan al-ghuraba. Ya, dan al-ghuraba bukan firqah sesat. Yang mana dia memang sedikit, kemudian ajarannya sesat, bukan. Al-ghuraba adalah orang-orang yang memegang kebenaran meskipun dirinya asing di atas keterasingan. Ya. Oleh karenanya Islam ini kan dimulai dengan keterasingan. Badal Islamu ghariban, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam mulainya asing, akan kembali asing. Maka fatuba lil ghuraba. Bergembiralah orang-orang yang asing di atas kebenaran, memegang kebenaran. Oleh karenanya memegang sunnah di akhir zaman, kata Nabi, kal qabdi 'alal jamar, ya, seperti orang menggenggam bara api. Panas, iya panas. Ya, itu menunjukkan bahwa akan penuh tantangan, ya, makan hati, rintangan. Karena tantangan memegang dakwah sunnah ini, kita akan dihantam di segala macam sisi. Baik dari luar, di dalam juga dihantam. Ya, banyak sekali. Harus sabar.
Ya, oleh karenanya Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan poin-poin dalam menafsirkan surat Al-Asr, ya, itu beliau mengatakan yang pertama adalah ilmu, amal, dakwah, as-sabru alal adafihi, ya, sabar di atas gangguan ketika minta menuntut ilmu, ketika kita mengamalkan ilmu, ketika kita berdakwah harus sabar, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang-orang yang sabar, pahala yang tiada batas, ya. Oleh karena kita harus menjadi hamba yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan berilah orang-orang yang sabar itu apa? Kabar gembira. Ya, itu berupa apa, kata Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya, itu apa? Surga. Ya. Makanya kita di dunia ini kan sebentar, kita harus sabar sedikit. Sabar sedikit, ya insya Allah kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Kalau kita sabar, terus istiqomah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqu qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'bud al-authan. Sahih rawat Tirmidzi. Beliau mengatakan, tidaklah terjadi hari kiamat sehingga kabilah-kabilah umatku akan bergabung dengan kaum musyrikin, sehingga kabilah-kabilah itu menyembah berhala. Ya, oleh karenanya akhir zaman ini banyak segala macam fitnah, maka kita harus hati-hati, kita harus pilih-pilih teman dalam bergaul. Kita bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, yang selalu mengingatkan kita kepada untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik, dan menjauhkan kita dari berbagai macam kemaksiatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.